saya Alda Sintia Aprilia, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas EGIS 2H. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Materi ini saya ambil dari jurnal Profetika, yang dimana jurnal ini berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, volume 21 nomor 1 tahun 2018, yang diterbitkan di Jurnal Studi Islam dan ditulis oleh Muhammad Ihsan. Adapun tujuan dari materi ini tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan konsep uang menurut perspektif ekonomi Islam. Yang kedua yaitu metode penelitian dalam kajian ini. Metode penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif, yang dimana penelitian ini adalah peneliti tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan serta ayat-ayat terkait saja, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dari materi ini, yaitu bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Selain itu, penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban agama, tapi sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai tiga fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, yang ketiga sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Dalam bidang keuangan, Islam mempunyai banyak ketentuan antara lain seperti penggunaan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kafarah, nisab potong tangan bagi pencuri, diat dan jizyah. Selanjutnya yaitu kesimpulan, uang adalah salah satu inovasi besar manusia sepanjang peradaban. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia, sehingga tidak mudah untuk menggantikannya dengan media lainnya. Sejarah membuktikan uang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian. Uang memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang membuat perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan dalam sistem perekonomian modern. Perekonomian Islam sebagai bagian dari Islam memiliki konsep yang jelas dalam masalah harta pada umumnya dan uang pada khususnya. Perekonomian Islam mempunyai perdagangan tersendiri terhadap uang. Ia menerangkan jenis dan fungsi uang, mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dalam masalah uang sebagai pedoman untuk umat. Yang terakhir yaitu tanggapan saya terhadap isi dari materi ini, yang dimana penulis tidak memaparkan kesimpulan, dimana kesimpulan ini sangat penting karena kesimpulan ini merupakan tahap awal yang dilakukan pembaca untuk mengetahui isi dari materi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.